Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dan semoga Allah tetap menjaga kita, menjaga kesehatan kita, dan terhindar dari segala mara bahaya, termasuk di dalamnya wabah corona yang sedang melanda. Begitupun juga dengan keluarga-keluarga kita dan masyarakat seluruhnya. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang barangkali memang sepertinya dianggap sepele, namun tidak terasa ini sesungguhnya merupakan perkara yang hilang dari umat ini. Bahkan nyaris juga hilang di kalangan para penuntut ilmu. Nyaris hilang pula di kalangan orang-orang yang mungkin secara ibadahnya dianggap sebagai orang yang saleh. Apa itu? Yakni hal yang terkait dengan adab. Padahal adab itu merupakan perkara sangat penting. Dahulu para ulama kita, para salafun saleh, mereka menganggap adab itu perkara yang sangat penting yang harus dipelajari bahkan sebelum belajar ilmu. Perkataan yang sangat enak dari Imam Malik rahimahullah, beliau berikan pesan kepada murid-muridnya, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Hendaklah kamu belajar adab terlebih dahulu sebelum kamu belajar ilmu. Dan ternyata ini adalah pesan yang sering diulang-ulang oleh ibundanya Imam Malik kepada Imam Malik sewaktu hendak belajar kepada gurunya, yakni seorang ulama di Madinah bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ibunya senantiasa berpesan kepada Imam Malik rahimahullah dengan pesan, ya bunayya wa anakku, tata'allam minhu al-adab qabla ilmihi. Wahai anakku, belajarlah kepada Rabi'ah adabnya terlebih dahulu. Belajar adab dari dia sebelum kamu belajar ilmunya. Kenapa kok adab penting sebelum kita belajar ilmu? Adab itu merupakan perkara ataupun sesuatu yang menjadi dasar. Seseorang akan bisa memahami ilmu sekaligus nanti benar dalam prakteknya. Ilmu itu sebuah skill, apakah itu hafalan ataukah itu sifatnya mungkin sarana untuk berargumen. Kalau orang itu pintar berargumen, punya banyak hafalan, tetapi miskin adab, maka yang terjadi adalah orang yang suka berdebat, orang yang suka nyalah-nyalahin, orang yang suka kisroh, dan orang-orang yang dia tidak memiliki sopan santun. Sebagaimana seseorang mungkin di kalangan dunia persilatan, ya, orang tidak dibina mentalnya, tidak dididik adabnya, langsung diajarin jurus, langsung memegang pedang. Kira-kira banyak yang ambiar itu, ya. Dia pandai berperang, memainkan pedang, tetapi tidak punya adab. Sama saja orang belajar fikih, usul fikih, ya, belajar bahasa Arab, kemudian dia tidak ngerti adab, dia bisa manfaatkan ilmunya itu untuk apa? Untuk ngeles, untuk membodohi orang, ya. Untuk, ya, seperti orang-orang liberal, dia menggunakan dalil usul fikih untuk apa? Ngeles dari syariat, ya. Karena dia punya kaidah-kaidah, tahu kaidah-kaidah, tahu pintu-pintu bagaimana ngeles. Sementara yang dia bicara mungkin tidak memahami itu. Nah, itu pentingnya belajar adab. Nah, lebih penting lagi, hadirin yang dimuliakan Allah SWT,
adab itu dipelajari, yang paling berhak pertama kali paham dan kemudian melakukannya itu adalah ahlul ilm, orang-orang yang berkutat dengan ilmu-ilmu syar'i. Karena hakikatnya mereka itu adalah orang yang menjadi representasi dari cerminan Islam, dari citra Islam. Maka jangan sampai orang yang dikenal sebagai orang yang suka ngaji, tidak punya sopan santun, orang yang biasa mungkin dianggap santri, tetapi dia dengan orang tuanya aja suka bentak-bentak, naudzubillah. Ya. Makanya sekelas Imam Abdullah bin Mubarak di masa tabi'in, beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Dia ini amirnya di kalangan orang-orang beriman dalam hal hadis. Seorang ulama, ahli ibadah, seorang mujahid, bekerja selama 28 tahun. Nah, dari sekian ilmu yang beliau pelajari, bahwa beliau itu digelar Amirul Mukminin bil Hadis, ternyata belajar beliau tentang adab lebih lama daripada ketika beliau belajar ilmu. Beliau mengatakan, ta'allam dal adab 30 aman. Kami belajar adab selama 30 tahun. 30 tahun lamanya kami belajar adab. Wa ta'allam dal ilma 20. Adapun kami belajar ilmu cukup 20 tahun. Ya. Sekarang ini masih banyak guru, masih banyak murid, masih banyak proses belajar mengajar, masih banyak orang yang menghafal ini itu, masih banyak itu orang yang belajar teori-teori, akademik dan sebagainya, tetapi masalah adab sering kurang diperhatikan. Padahal ini sesungguhnya merupakan sarana penting juga untuk memahami ilmu, sebagaimana yang menjadi tujuan ilmu itu apa. Makanya di kalangan ulama mengatakan bil adab yufhamul ilm. Dengan adab itu maka akan dipahami ilmu dengan mudah. Ya. Nah, di antara adab yang ada, yang paling penting, paling utama, tentu setelah adab kepada Allah SWT, tapi biasanya adab itu terkait dengan bagaimana interaksi manusia dengan manusia. Maka yang paling penting adalah bagaimana menjaga adab interaksi kita dengan orang tua kita. Itu kenapa Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya yang membahas, yang mencantumkan hadis semuanya tentang adab, yang dikenal dengan kitab Adabul Mufrad. Ya. Di dalam kitab Adabul Mufrad beliau letakkan pada bab yang pertama dari kitab Adabul Mufrad, ya, bab qaulu ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ya. Ini diletakkan pada bab pertama. Jadi kalau orang yang biasa berkutat dengan kitab-kitab, dengan buku-buku, akan paham bahwa apa yang diletakkan pada bab pertama itu semisal mukadimah. Ini ada perhatian khusus, sesuatu yang harus mendapatkan perhatian lebih. Kenapa kok sampai di bab pertama beliau cantumkan, ya, firman Allah Ta'ala, bab tentang wawasainal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pasti ini sesuatu yang istimewa, ya. Dan benarlah memang adab kepada orang tua ini merupakan adab yang istimewa. Nanti kita akan pahami ternyata bisa menjadi pintu tol untuk masuk surga, sekaligus bisa menjadi jebakan di mana orang banyak tergelincir di dalamnya, meskipun dia rajin ngaji, rajin sholat, tetapi ternyata tidak beres hubungannya dengan orang tuanya, dan itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Mungkin bayangan kita sudah saya sudah berbakti, ya, saya sudah berbuat baik kepada orang tua. Nah, persoalan kita sekarang ini adalah makna berbakti kepada orang tua itu sudah turun level. Dianggapnya berbakti kepada orang tua itu yang penting tidak durhaka. Saya tidak durhaka, yang penting tidak durhaka, itu dianggap sudah berbakti. Padahal belum cukup. Namanya berbakti, berbuat baik pada orang tua, bukan sekedar tidak durhaka, ya. Ada tuntutan lebih dari sekedar tidak durhaka. Dan sekarang istilah durhaka pun itu juga sudah berubah makna. Durhaka itu dikiranya bentak-bentak orang tua. Durhaka itu mungkin sampai mukul orang tuanya. Iya, itu durhaka.
Tapi tidak harus sampai derajat itu untuk dikatakan durhaka. Ada hal-hal yang dianggap sepele tetapi itu menyebabkan dia dianggap sebagai orang durhaka pada orang tuanya. Baiklah, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu, contoh yang kelima ya, tentang seperti apa gambaran orang yang paling berbakti dan seperti apa gambaran orang yang paling durhaka. Mungkin kalau kita perhatikan sekarang, kita cari di Google ya, banyak mungkin kita dapatkan ada peristiwa ini di sana, seperti apa orang berbakti, seperti apa orang yang durhaka pada orang tuanya. Tapi menarik dahulu para salaf ya, mereka itu untuk mengetahui seperti apa ya, sampel orang-orang yang berbakti, contoh orang-orang yang durhaka, mereka itu keliling kampung. Dari kampung-kampung ingin menyaksikan langsung, pengen lihat seperti apa sih orang yang berbakti, seperti apa sih orang yang durhaka. Nah, diceritakan oleh Al-Asma'i rahimahullah, beliau mendapatkan atau bertemu dengan seorang badui. Dia katakan, Ja'a rajulun minal Arab, telah datang kepadaku, ja'ani rajulun minal Arab, datang kepadaku seorang laki-laki dusun dari pegunungan, orang gunung lah ya. Ketika itu dia mengatakan, kharajtu minal hayy, saya keluar dari kampung saya, dari rumah saya, fa'atlubu a'aqan nas wa abaran nas, saya ingin mencari sampel seperti apa orang yang paling durhaka dan seperti apa orang yang paling berbakti. Lalu ketika saya keliling kampung, saya bertemu dengan pemandangan yang sangat memilukan. Ada orang tua yang sudah renta, kemudian dikalungkan di lehernya ini seutas tali, kemudian tali itu ternyata terkait dengan ember yang berisi air penuh untuk memberikan minum kepada unta. Di siang hari yang sangat panas, sangat terik, pun di belakangnya ada pemuda yang sesekali mencambuk orang tua ini. Dicambuk ini ketika jalan melambat, cambuk lagi ya. Sampai orang tadi mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu letakkan seember air itu di leher orang tua ini, Anda sudah menyiksanya. Bagaimana lagi kamu sampai mencambuk dari belakang? Kejam sekali kau. Apa kata orang tadi? Ya, katakan dengan enteng, wa ma'ahada huwa abi. Kamu tahu enggak, gini-gini ini ayah saya loh. Malah bangga itu. Gini-gini dia adalah ayah saya. Maka dia katakan, fala jazakallahu khairan, Allah tidak akan mungkin balas kebaikan kepada Anda kalau Anda berbuat seperti ini. Apa dia bilang? Uskut, diam kamu. Hakada yasna'u huwa bi abihi wa hakada yasna'u abuhu bi jaddihi. Ya. Diamlah kamu. Beginilah dahulu bapak saya, yakni dia ini memperlakukan bapaknya, dan bapaknya memperlakukan kakeknya. Jadi sudah turun-temurun 3 kali ya. Dan mungkin sebelum itu juga sama. Maka hati-hati, warahmatullahi, durhaka pada orang tua itu ternyata itu akan mendapatkan balasan yang semisal ya. Balasan yang mirip dengan itu ketika di dunia. Dia akan mendapatkan balasannya di dunia sebelum dia mendapatkan balasan di akhirat ya. Ada 2 disebutkan Nabi, babani muajjalani uqubatahuma ya. Ada 2 pintu yang akan disegerakan, yakni pintu durhaka ya, pintu uqubah, pintu bencana yang disediakan untuk 2 hal, untuk 2 tindakan. Yang pertama adalah al-baghyu dan yang kedua adalah al-uqub ya. Hati-hati. Jadi ini ada 2 dosa yang potensinya bisa menyebabkan seseorang itu disegerakan balasannya di dunia. Dia akan mendapati balasannya sebelum dia bertemu dengan ajalnya, sebelum nantinya dia disiksa ketika di akhirat. Di dunia dia akan merasakan dulu. Apa itu? Yang pertama al-baghi ya, kesewenang-wenangan, tindakan yang kejam, kedzaliman ya. Kedzaliman bisa dilakukan orang tua pada anak, anak pada orang tua ya, penguasa kepada rakyat ya, atau siapapun itu. Maka ketika seseorang
telah mendapatkan atau melakukan sebuah kezaliman, kemudian dia tidak bertaubat, tidak berhenti, maka akan terancam. Sebelum datang ajalnya, dia akan bertemu dengan balasan Allah ketika di dunia. Karena sudah merupakan sunatullah ini, ya, sudah sunatullah. Kalimat ini menunjukkan sunatullah. Baban mu'ajalan, ada dua pintu yang bakal disegerakan siksanya. Ya. Al-baghyu wal uquq. Tindakan kesewenang-wenangan, kekejaman, kezaliman, dan juga durhaka. Nah, pembahasan kita tentang masalah durhaka banyak disebutkan kisah-kisah seperti dalam kitab Fakama tadi nutudan, sebagaimana kamu berbuat maka seperti itu pula kamu akan dilakukan. Ada orang tua yang suatu kali diajak oleh anaknya, ketika diajak itu tadinya dia tidak menaruh rasa curiga, biasa saja. Tapi sampai di suatu tempat yang dia kenali dan dia sangat mengenali tempat tersebut, dia mulai curiga. Lalu bertanya kepada anaknya, "Nak, sebenarnya kamu mau bawa saya kemana? Saya mau kamu ajak kemana ini? Kok sampai di sini?" Maka kemudian anaknya ini terus terang, "Pak, terus terang saja, sekarang saya buka apa maksud saya mengajak Bapak ke sini. Terus terang saya sudah bosan melayani Bapak. Saya sudah bosan memelihara Bapak dan saya ingin membunuh Bapak." Kaget bapaknya ini. Ya, dia merengek-rengek. Ya. Jangan lakukan itu. Ya. Apa salah saya dan sebagainya. Tapi ini kekeh. Pokoknya Bapak mau tak bunuh. Ya. Sampai kemudian dia bertanya, "Apa permintaan Bapak yang terakhir?" Apa kata bapaknya? "Nah, kalau memang kamu bersikukuh untuk bunuh saya, tolong jangan di sini. Tolong jangan di sini." Di mana wahai ayah? Masih satu bukit lagi di sana. Ya. Apa bedanya di sini dengan di sana? Apa kata bapaknya? Karena di sanalah dulu saya membunuh kakek kamu. Di sanalah dulu saya membunuh bapak kamu. Ya. Fakama tadinu, sudah sebagaimana kamu berbuat, maka seperti itu pula kamu akan dilakukan. Ya. Lalu dia bilang, "Tapi ingat wahai anakku, kelak kamu akan juga merasakan hal yang sama." Ya, hati-hati. Ya. Jangan sampai kita itu durhaka kepada orang tua kalau kita tidak ingin anak kita durhaka kepada kita. Nah, ini gambaran orang yang paling durhaka. Kemudian, ikhwan rahimakumullah, ada seperti apa gambaran orang yang paling berbakti. Gambaran orang yang paling berbakti itu ketika itu orang Badui tadi menyaksikan ada seorang pemuda, dia juga mengalungkan di lehernya ada seutas tali, tapi yang dibawa itu adalah anyaman dari kayu, ya, dibuat semisal tempat tidur, yang di situ ada seorang tua yang sudah renta, ya, yang sudah lemah, dan pemuda ini dengan sukacitanya itu ketika yang berada yang dia bawa tadi itu buang air besar, buang air kecil, itu mencebok biasa saja. Ya. Kemudian sekali dia menguapi. Ya. Lalu ketika itu dia ditanya, "Siapakah dia?" "Dia adalah ayah saya. Ayah saya sudah lemah, maka saya tidak tega membiarkan dia kecuali saya membawanya kemana-mana." Ya. Maka ketika itu dia bilang, "Saya pulang dalam keadaan sudah melihat orang yang paling durhaka dan ada orang yang paling berbakti." Nah, ikhwan sadaqumullah, mungkin ini gambaran dulu seperti apa orang durhaka, seperti apa orang yang berbakti. Akan tetapi rinciannya sekali lagi bahwa kalau kita bicara durhaka itu seringkali bicaranya itu sesuatu yang serem-serem, padahal untuk dianggap durhaka tidak harus sampai yang serem-serem, bisa dianggap sebagai durhaka. Ya. Ini yang nantinya kita perlu mawas diri, introspeksi. Sekali lagi, bagus sekali seandainya antum yang hadir ini terbiasa ngaji, menghadiri pengajian, ya, dianggap sebagai santri, kemudian juga cerminan dari bagaimana kaum muslimin yang aktif di dalam pengajian itu ada akhlak yang baik kepada orang tua, ada adab yang baik kepada orang tua, sehingga orang tua itu orang yang paling dekat dengannya itu merasakan, ya, kemanfaatan dari Anda belajar ke sana kembali.
Dahulu Imam Syafi'i ketika mendatangi ibunya, mengetuk pintu itu terlalu keras, ya. Didengar ibunya terlalu keras, maka disuruh ibunya, pergi dulu, kamu belum belajar adab dulu lah. Ya. Padahal kurang apa Imam Syafi'i? Ya, 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang disusun oleh Imam Malik rahimahullah. Ya. Mengetuk pintu terlalu keras, ibunya bilang, pergi dulu, belajar dulu adab. Ya. Coba, hal-hal yang seperti ini kita terkadang kurang peka. Ya. Bisa dibayangkan kalau kita yang biasa ngaji tetapi perlakuan kita pada orang tua kita kurang adab misalnya, naudzubillah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak pernah ngaji? Ya. Makanya jangan dianggap sepele kapanpun itu, ya. Perkara yang berhubungan dengan orang tua ini merupakan perkara besar. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, saat dimana mungkin orang tidak tertarik dengan kajian-kajian seperti ini, ya. Kajiannya mungkin tidak strategis, ya. Kajiannya mungkin tidak tidak berheboh-heboh, ya. Tetapi ketahuilah ini merupakan perkara yang sangat penting dan setiap zaman, ya, setiap orang membutuhkannya. Bukan saja untuk tambahan wacana, bukan, tetapi untuk dipraktekkan dalam keseharian. Baik, ikhwan saudarakumullah, kalau kita berbicara tentang makna dari berbakti, memang dikatakan berbakti itu ketika seseorang tidak berlaku durhaka kepada orang tua. Ya, ini memang poin yang paling rendah. Ya. Yang namanya berbakti itu pertama dia tidak durhaka. Tetapi sekali lagi istilah durhaka itu jangan hanya dilihat atau mungkin dikesankan membentak orang tua, kemudian KDRT pada orang tua sampai mukul, apalagi misal membunuh, ya itu kekerasan jelas. Itu kedurhakaan, iya jelas. Tetapi ada sesuatu yang mungkin kita tidak sadari, itu sebagai sebuah kedurhakaan, sementara kita itu merasa ya, biasa-biasa saja. Ya. Mohon maaf, kita bukan berarti dianggap sudah berbakti ketika membiarkan orang tua, ya. Tidak ada perhatian, tidak pernah menyapa dan sebagainya, ya. Karena berbakti itu berbuat ihsan. Namanya ihsan itu adalah badlul khair, kebaikan yang ada pada diri kita curahkan kepada objek yang menjadi objek dari perbuatan ihsan itu. Insyaallah nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Tapi yang pertama, wassalamualaikum, bahwa untuk berbakti atau berbuat baik kepada orang tua minimalnya, sekali lagi ini minimal, ya, setidaknya pertama adalah tidak durhaka kepada orang tua, ya. Di antara seseorang dikatakan durhaka itu ketika dia mengatakan ya, mengatakan ya. Tapi mohon maaf, sebelum itu saya yakin ada poin yang penting, ya, supaya kita tergerak untuk berupaya berbakti kepada orang tua. Jadi sebelum kita tahu bagaimana berbakti, kita harus tahu dulu apa sih yang kita dapatkan kalau kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, sebenarnya kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat itu sangat dipengaruhi juga bagaimana interaksi dia dengan orang tuanya. Sebagaimana kedurhakaan kepada orang tua itu menyebabkan bencana di dunia yang akan didapatkan sebelum dia bertemu ajalnya, ia juga menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Satu dengan doa orang tua. Doa orang tua itu adalah doa yang mustajabah. Anda punya cita-cita, Anda punya target-target kebaikan, maka minta orang tua mendoakan Anda, ya. Karena doa orang tua itu mustajabah la syabbihin, kata Nabi. Salatu da'wat mustajabah la syabbihin. Ada 3 doa yang mustajabah la syabbihin, yang itu tidak diragukan lagi kemustajabahannya. Apa itu? Yang pertama adalah dakwatul walid, doa orang tua, yakni liwaladihi, untuk anaknya. Yang kedua adalah wada'watul musafir, doa orang yang safar. Dan ketiga adalah wada'watul madlum,
doa orang yang didolimi. Orang kalau didolimi kemudian dia berdoa, maka dia seumpama peluru yang menyasar dengan pas ke arah orang yang ke arah orang yang mendolimi. Di saat mungkin orang yang mendolimi dia tenang-tenang saja, berasik masuk malam hari, ada yang mengetuk pintu Ar-Rahman, menuntut kepada Allah atas tindakan hambanya di antara hamba yang berlaku zalim, maka itu menjadi peluru yang siap menerjang orang-orang yang berlaku zalim. Hati-hati, Jadi makanya kalau kita mendolimi orang lain itu segera aja selesaikan, minta maaf atau yang lain-lain, jangan sampai itu kita terlambat, karena doa orang yang didolimi itu mustajabah. Begitupun dengan doa orang tua. Barangkali di antara antum masing-masing itu juga sudah punya cerita bagaimana pengaruh doa ibu kepada anaknya. Kalau pernah saya ceritakan bagaimana seorang ulama yang terkenal, Syekh Sudes, hafizahullah, imam di Masjidil Haram. Beliau itu menjadi imam di Masjidil Haram, yang terkenal pada beliau adalah berkah dari doa ibu beliau. Bahkan doa ibu sewaktu dia dalam keadaan marah. Pas ibunya memasak, kemudian dia masak ini karena suaminya, ayahnya sudah sendiri mengundang, ada resepsi kecil-kecilan. Sebelum tamu datang ini sudah siap makanannya, berjam-jam dimasak oleh ibunya. Sementara sudah kecil sedang di luar rumah bermain-main dengan tanah. Pas sudah selesai yang masak, sudah kecil masuk dengan bawa tanah yang dari luar tadi. Satu persatu hasil masakan tadi maunya itu bantu ibunya. Tadi ibunya ngasih bumbu apa kan, dikasih tambahan racikan, racikan tanah ini, dicampuri semua dengan tanah. Ibunya begitu melihat kaget tuh, siapa yang tidak marah melihat kayak gitu? Udah berjam-jam diusahakan masak, tamu juga sudah mau datang, kemana cari gantinya? Saking marahnya keluar dari lisan ibunya. Seorang ibu yang sudah mendambakan, mencita-cita untuk anaknya, hingga betul-betul terinstal dalam pikiran dan benaknya, hingga ini yang refleks keluar. Kapanpun itu yang memunculkan doa-doa itu yang keluar. Refleks dia mengatakan kepada anaknya ini, pergi ke Bait Sudes, ja'alakallahu imamal haramain, sana pergi biar jadi imamnya haramain. Marahnya kayak gitu, Pak. Sana pergi biar jadi imamnya haramain. Ada bu yang marah kayak gitu? Pas anaknya jengkelkan lo ya, bukan pas anaknya ngaji. Kalau pas anaknya ngaji itu, semoga menjadi anak yang hafiz, semoga menjadi imam di Masjidil Haram. Itu banyak, akan tunggali itu. Tapi anak ini baru menjengkelkan, baru merusak makanan yang dibikin berjam-jam. Tapi keluar dari lisannya, idhab ja'alakallahu imaman lil haramain. Sana pergi, biar jadi imamnya haramain. Dan itu ternyata bertepatan dengan dikabulkannya doa dari sang ibu tadi. Doa ibu ketika marah menjadikan beliau kemudian pada akhirnya di waktu dewasa menjadi imam di Masjidil Haram. Ada kisah dari Syekh Fahad Al-Kandari. Kalau bagi yang mengikuti musafir Al-Quran, beliau itu punya program menarik mengunjungi tempat-tempat yang dikenal sebagai kampung-kampung menghafal Quran, untuk mengetahui bagaimana kaum muslimin itu cara menghafal Al-Quran dengan gaya mereka seperti apa. Satu kali beliau singgah di suatu perkampungan, dan di antaranya ada yang mengenali beliau ini. Ketika waktu sholat beliau diminta menjadi imam. Qadarullah, beliau ketika membaca itu pas menjadi imam ada yang lupa. Nah, dari belakang tampak ada suara yang tampak dari suaranya itu dia sudah sangat sepuh, membetulkan bacaan Syekh Fahad. Maka setelah selesai sholat beliau penasaran, dia tadi kalau dari sisi suaranya sih kayaknya mbah ini yang tadi betulin saya, kakak tadi yang betulkan bacaan saya. Alhamdulillah katanya. Kakak sudah hafal Quran, alhamdulillah. Biidznillah. Kapan kakek sudah hafal Quran tuh sejak umur berapa? Belum lama, baru saja selesai hafalan Qurannya. Sudah tua sekali, tetapi hafalan Qurannya itu baru saja katanya selesainya.
makin tertarik ini saya perhatikan. Bagaimana Anda bisa di usia yang sudah tua itu kemudian menyelesaikan hafalan sampai 30 juz? Ya. Apa kata beliau? Bukan karena saya, bukan karena sehebat apa saya, tapi ini saya duga adalah karena doa ibu saya. Saya selalu mendengar ibu saya mendoakan saya di waktu kecil saya supaya saya menjadi penghafal Quran. Ya. Akhirnya doa tadi dikabulkan meskipun anaknya ini menjadi kakek-kakek. Ya. Ibunya sudah tidak ada, tapi tidak ada masalah. Di akhirat tetap saja dia mendapat mahkota. Di akhirat dia mendapat keutamaan dengan anaknya yang dia menjadi penghafal Quran, walaupun anaknya sudah kakek-kakek. Ya. Ini Masya Allah, doa orang tua itu manjur, Pak. Ya. Soal waktu saja, dan tidak ada kata terlambat. Allah memberikan anugerah itu tepat pada waktunya. Ya. Bisa jadi Allah kendaki dia menghafalkan Quran itu ketika sudah tua, sehingga orang tuanya mungkin tidak menikmati dunia supaya sempurna kenikmatannya nanti di akhirat, tidak tercampuri tendensi-tendensi dunia yang lain, sehingga ketika orang tuanya wafat baru Allah kemudian mudahkan orang ini untuk menghafal Al-Quran. Ya, dakwatul walid, doa orang tua untuk anaknya. Maka kalau Anda punya kebutuhan, Anda punya cita-cita, ya, maka dengan rendah hati minta kepada orang tuanya, tolong doakan saya. Ya. Banyak di antara kita itu menganggap itu hal yang sepele, ya. Padahal aqwal asbab lijalbil matlub badafil makruh, sebab yang paling utama untuk tercapainya tujuan dan terhindarnya seseorang dari sesuatu yang membahayakan itu adalah doa. Itu sebab paling dominan, ya. Untuk mendapat sesuatu yang dicari dan menghindar dari sesuatu yang dibenci itu adalah doa. Dan di antara doa yang mustajabah adalah dakwatul walid, doa orang tua. Ini penting sekali untuk kita camkan. Saya yakin di antara antum itu ada punya cerita bagaimana orang tua. Ya. Saya juga punya cerita ketika saya mau belajar. Ya. Saya mau belajar ketika itu mau mulazamah dengan para masyayikh, programnya sangat menarik. Di mana 4 tahun nanti programnya. Selama 4 tahun itu setiap 4 bulan 10 hari ketemu dengan masyayikh, ya, di Indonesia saja tempatnya. Ketika itu baru pendaftaran, ada seleksi, ya. Seleksi ini sangat ketat sekali karena yang mendaftar itu ribuan. Kemudian juga yang mendaftar itu bukan orang-orang yang belum ngerti apa-apa. Sementara saya menyadari saya hanya lulusan teknik bangunan, ya. Sementara nanti kajian sama saya jelas pakai bahasa Arab kan, ya. Yang daftar juga lulusan S1 Madinah, ya, lulusan Libya dan sebagainya, ya. Pokoknya saya hanya ketat lah, ya. Itu pun kemudian saya perjalanan saking apa, tapi sebelumnya saya pamitan sama ibu saya, minta didoakan, dimudahkan bisa belajar. Nah, walaupun mengalami masa-masa yang luar biasa yang saya anggap sampainya saya, selamanya saya, kemudian juga tercapainya itu juga berkah dari doa ibu saya. Ya. Dari naik bis, ya, itu harus berhenti selama 6 jam, ya. Sampai saya harus konfirmasi ke panitia, insya Allah saya akan datang, tapi ini dalam keadaan terlambat, ya. Dibilang pokoknya sampai jam 2, nanti kalau tidak sampai kita diskualifikasi, ya. Kemudian jam 2 masih sampai di terminal. Saya minta lagi, saya akan datang, tapi ini qadarullah saya baru sampai sini, ya. Nggak tahu diterima atau tidak, datang alhamdulillah walaupun jam 3, ya, masih diterima, ya. Dan alhamdulillah kemudian diterima dari sekian banyak itu, kemudian bisa belajar. Ini sekedar contoh saja. Yang contoh-contoh lain sangat banyak, dan saya sering mengalami itu bahwa orang tua ternyata doanya mustajabah. Jangan remehkan orang tua. Kalau Anda punya cita-cita yang baik, ya, sekali lagi apa ini merendahkan kepada orang tua, rendah diri di hadapan orang tua dan minta dengan sangat didoakan, ya. Karena doa orang tua itu adalah mustajabah. Nah, kemudian ikhwan sadaqallah, di akhirat itu juga sangat menentukan derajat seseorang, bagaimana interaksi seseorang kepada orang tuanya ketika di dunia. Di surga itu ada namanya babul walid, pintu orang tua. Pintu orang tua, ya, yakni pintu berbakti kepada orang tua.
Lil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu ada 8 pintu. Ada 4 pintu yang disebutkan dalam satu hadis secara berurutan. Kemudian ada pintu-pintu yang lain yang disebutkan secara terpisah, sehingga para ulama kemudian ikhtilaf untuk menentukan 8 itu maksudnya yang mana. 4 yang disebutkan seperti hadis Nabi disebutkan 4 hal ini. Lil jannati thamaniyatu abwab. Surga memiliki 8 pintu. Man kana minalis shalah du'a min babis shalah. Siapa yang unggulannya dalam hal salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'a min babil jihad. Barang siapa yang unggulannya dalam hal jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'a min babis shadaqah. Siapa yang dia termasuk ahli sedekah, dermawan, suka berderma, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'a min babil rayyan. Siapa yang termasuk ahli, termasuk orang yang rajin dalam menjalankan siam, konsisten dengan siamnya, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Nah, ini satu konteks hadis, satu redaksi. Kemudian ada juga disebut babul walid, ya, pintu yang disebut dengan pintu orang tua, yang ini berbakti pada orang tua. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua, yakni berbakti kepada orang tua, itu adalah pintu jannah yang paling tengah. Kalimat awsatul jannah, pintu jannah yang paling tengah, apa maksudnya? Para ulama menjelaskannya, ini adalah merupakan pintu yang paling mudah, pintu yang paling utama, pintu yang paling strategis, pintu tol, ya. Kalau dalam bahasa sekarang, ya. Yakni ketika seseorang dia berbakti kepada orang tuanya, maka mudah sekali baginya untuk masuk jannah. Ya. Di samping ini juga menjadi keutamaan. Ya. Karena tengah itu merupakan sesuatu yang strategis. Disebutkan paling tengah itu karena istimewanya. Ya. Khairul umur aswatuha, sebaik-baik urusan yang paling tengah. Nah, paling tengah istimewa. Ya. Maka jannah itu juga yang paling tinggi terletak di tengah dan tinggi. Ya. Fa'idha sa'altumullah ta'ala fasal firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Kalau kamu mohon kepada Allah, mohonlah jannah firdaus. Kenapa? Karena jannah firdaus itu letaknya paling tinggi dan paling tengah. Darinya pula mengalir sungai-sungai jannah. Nah, makanya Iyas bin Muawiyah, beliau ketika mendapati ibunya wafat, beliau menangis ketika ditanya kenapa. Karena satu pintu terbuka untuk saya hari ini tertutup. Ya, pintu surga hari ini, satu pintu surga itu tertutup. Ya. Orang-orang jika di antara antum ini diberi peluang kesempatan oleh Allah mendapat orang tuanya sudah dalam keadaan sepuh, ya, itu menjadi peluang sangat besar untuk masuk surga. Ya. Sebaliknya ketika orang itu mendapat orang tuanya dalam keadaan sudah tua, dalam keadaan sudah pikun misalnya, ya, tapi dia tidak memanfaatkannya untuk berbakti, maka ini merupakan kerugian besar. Sampai Nabi itu berkali-kali mengatakan rahima anfu, tsumma rahima anfu, tsumma rahima anfu. Kalau orang Jawa bilang itu rawang irunge, menunjukkan betul-betul celaka, betul-betul kebangetan, ya. Betul-betul apa istilahnya itu rugi besar. Siapa dia ya Rasulullah? Ya. Man huwa ya Rasulullah, siapa orang yang betul-betul rugi itu? Maka beliau kemudian mengatakan, man adraka abawaihi indal kibar, ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Yakni ketika ada seseorang yang dia bertemu dengan atau mendapati orang tuanya, satu atau kedua-duanya sudah berusia senja, tetapi dia tidak bisa masuk surga. Dapat kesempatan mendapat orang tuanya dalam keadaan senja, tapi tidak masuk surga, itu kebangetan. Padahal jalan ke situ mudah sekali gitu. Ya, jalan tol masuk surga, tapi kok tidak bisa masuk surga, itu kan kebangetan.
tidak mau memanfaatkan peluang itu. Nah, ini kita tahu berarti peluangnya adalah apa? Ketika mendapat orang tua dalam bulan senja, hendaknya kita berbakti kepada mereka. Minimalnya tadi tidak durhaka. Nah, sekarang kita lihat nanti kita akan tahu bagaimana tanda kedurhakaan itu. Jadi tadi kita sampaikan tanda berbakti itu setidaknya kita tidak durhaka. Nah, di antara bentuk kedurhakaan itu adalah ketika seseorang mengatakan kepada orang tuanya kata uf. Utamanya ketika orang tua sudah dalam keadaan tua. Imma yablughannaka 'inda imma yablughannaka apa? 'Indakal ibarat ahaduhuma aw kilahuma. Adapun ketika orang tua sudah dalam keadaan senja, salah satunya atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uf, maka jangan katakan pada keduanya uf. Apa itu kata uf? Uf itu para mufassirin mengatakan di antaranya itu sebenarnya sebuah ungkapan yang tidak ada artinya. Secara kamus itu tidak ada artinya. Tetapi ketika diungkapkan itu menjadi bermakna, yakni bermakna menunjukkan rasa jengkel, rasa tidak suka. Ya. Kalau di kita apa? Sana tolong beli ini nih, ya. Nah itu CK-CK itu tidak ada artinya itu. Ya. Secara kamus CK-CK artinya nggak ada. Ya. Tapi ketika diungkapkan itu merupakan reaksi yang menunjukkan dia tidak suka disuruh itu. Nah, kalau orang Arab gitu ya. Sana gini ya, itu sudah merupakan bentuk kedurhakaan. Nah, kenapa disebut ketika orang tua sudah dalam keadaan tua? Karena orang tua kalau sudah dalam senja, ya, sudah sepuh, sudah pikun, itu saat itu memang mengundang emosi. Ya. Pada saat itu kesabaran dibutuhkan lebih tinggi lagi. Dan pada saat itu mengatakan saja tidak boleh. Merasakannya bagaimana kalau orang tua tuh sudah dalam keadaan pikun, sudah sangat rentan. Itu mungkin bisa dibilang bikin emosi. Mungkin ngajak kita lagi serius ngapa gitu, ngajak bicara kepada kita sesuatu yang mungkin kita anggap nggak penting sama sekali. Tapi ternyata di sisi Allah itu penting sekali, harus diperhatikan, ya. Dan juga harus kita berinteraksi kepada mereka, pada orang tua kita dengan interaksi yang baik. Jangan sampai keluar dari lisan kita keluh kesah itu, walaupun hanya dengan kalimat uf. Coba kalau untuk standar ini kira-kira, ya, kita pernah durhaka belum sama orang tua? Ya. Pernah tidak disuruh kemudian bilang cek gitu, pernah belum? Ya. Dan seterusnya. Ya. Ini bukan disuruh ini loh ya. Nanti akan kita sampaikan standar ketaatan juga kadang berubah sekarang. Dianggap taat itu seperti apa. Tapi dari sisi ini saya ingin sampaikan kenapa kok ada kata-kata di waktu orang tua sudah dalam keadaan senja. Ya. Makanya peluangnya tadi, peluang masuk jannah itu cepat. Tetapi kalau tidak digunakan, kalau ditelantarkan kesempatan ini bisa menjadi lubang neraka. Ya. Kenapa? Ya ini tidak bisa merawat orang tua atau tidak mau menjaga lisan dari mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tuanya. Mungkin ada yang pernah lihat video semacam pesan masyarakat, ya, berbahasa Arab, tapi ada contoh suatu kali ada orang tua duduk bersama anaknya masih muda, ini orang tuanya ini sudah sepuh. Nah, pada saat itu ada burung pipit datang. Bapaknya sudah tua ini tanya ke anaknya, "Nah, itu apa namanya?" "Burung pipit ya." Anaknya sambil baca Quran. Ya. Kemudian burung tadi pindah, kalau itu apa itu? Itu kan yang tadi burung pipit ya. Sambil baca Quran lagi. Ya. Burung pindah lagi, ya itu apa? Nah itu apa itu nak? Burung pipit ya. Udah mulai ngegas. Ya. Baru 3 kali sudah mulai ngegas. Apalagi keempat, kelima, wah tambah ada sabar. Ya. Dari tadi kok udah saya bilang itu pipit-pipit, masa harus saya ngomong terus? Ya. Udah ada sabar.
Ketika itu bapaknya kemudian masuk ke dalam rumah, ambil buku diarinya, ya, dibuka, anaknya baca juga. Pada tanggal sekian, ya, bulan anu, anak saya bertanya kepada saya tentang burung pipit. Dia bertanya kepada saya 21 kali dan saya menjawab tanpa sedikit pun marah. Ya. Jadi anak itu ketika tanya sama orang tuanya itu 21 kali. Orang tua enjoy saja, ya, jawab. Tapi kenapa begitu? Orang tua ini dalam keadaan yang mungkin sudah pikun, ya, dia bertanya kepada anak, ya, tetapi si anak ini tidak bersabar. Ya. Begitupun merawat orang tua ketika dalam keadaan sepuh, ketika orang tua sudah dalam keadaan senja, ya, ketika orang tua sudah kembali lemah seperti lemahnya seorang bayi. Kenapa beda perlakuan? Ketika seseorang itu memelihara ataupun merawat bayinya, ya, itu nyeboi, itu enjoy saja itu, ya, ganti popoknya itu sambil bersiul bahkan, ya, memandikan sambil bernyanyi, nyuapin itu tambah senang lagi, semakin banyak itu makannya semakin senang itu orang tua. Tapi kepada orang tua yang sudah lemah, yang sudah tidak bisa berbuat atau tidak bisa mandiri, dia merawat orang tua, nyebokin sambil bersiul, ya. Kemudian ganti popok orang tuanya karena dia atau mungkin karena dia itu sudah hilang ehsasnya atau rasanya kebas sehingga dia ngompolan lagi, ya. Dia bersihin kasurnya sambil bernyanyi enggak? Atau sambil ngomel, ya. Pada saja itu durhaka, apalagi sambil ngomel, ya. Lain kali jangan gini, jangan gini. Pada orang tuanya. Coba kita renungkan, apa sebenarnya yang menyebabkan kenapa untuk si lemah yang ini orang itu begitu rupa ketika senangnya itu, enjoynya, asiknya itu tetap terjaga ketika merawat bayi yang lemah. Tapi kenapa merawat orang tua tidak? Kira-kira kenapa? Karena yang ada di pikirannya adalah dunia. Yang ada dalam pikirannya adalah dunia, hasil di dunia. Kalau dia merawat bayi, wah besok kalau gede bisa begini, jadi begini, produktif dan sebagainya. Ya. Sementara merawat orang tua, ya, yang sudah pikun, tidak mungkin nanti dirawat biar tambah gede, biar tambah pinter, ya, biar nanti bisa cari duit, kan enggak kan? Ya. Jadi kayak hanya menunggu ajalnya saja. Itu membosankan. Mungkin kalau asumsinya dunia, pada seandainya dia tahu bahwa ini merawat orang tua yang sudah dalam keadaan lemah itu merupakan jalan tol, ya. Yang seandainya jalan ditelantarkan, maka itu kata Nabi rahima anfu, ya, sungguh growong irungi, ya, benar-benar rugi besar. Sebagaimana ketika seorang merawatnya, maka bisa menjadi pintu surga yang paling tengah, ya, pintu surga yang paling tengah. Ikhwan sadaqumullah, ini jadi jangan sampai salah standar dalam mensifati durhaka pada orang tua. Kalau sudah begini, tidak usah bicarakan lagi bagaimana hukumnya mukul orang tua, bagaimana menyengsarakan orang tua dan sebagainya. Mengatakan saja sudah durhaka. Ini yang pertama, ya, tidak durhaka pada orang tua. Yang kedua, mentaati orang tua. Nah, standar taat itu sekarang juga seringkali keliru orang memahami bagaimana mentaati orang tua. Dikiranya mentaati orang tua itu yang dapat pahala itu ketika taat pada orang tua disuruh ngaji, kon ngaji, kon sholat, ya. Dikiranya hanya itu. Kalau itu sih, seandainya kamu tidak taat, dosanya double, jelas, ya. Tapi yang dimaksud taat kepada orang tua itu termasuk dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Perkara-perkara yang penting bukan sesuatu yang haram, itu wajib taat. Kita tidak taat pada orang tua hanya dalam satu kasus, yakni ketika disuruh bermaksiat, ya. Karena la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada sama makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq, ya. Tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah wajib taat, ya. Doa pindah pot bunganya itu jangan di situ. Ini lagi musim janda bolong, ya. Regane pirang.
Apa ya orang situ kutenan tau kita nih. Ya. Ini sendal bolong apa tadi? Ya. Janda bolong ini. Ya. Letakkan sana. Ya. Mungkin kita berpandangan di sini lebih baik, di sana wagu. Neng wagu, ya. Walaupun wagu, kalau itu perintah orang tua wajib dikerjakan. Pindah dulu. Baru nanti mungkin kalau mau nyana-nyana ya. Bu, niku jane nganten niku mungkin malah biasanya wong tolong lewat nutur pripun niku. Misalnya terpikir pripun. Ya wis pindah lagi. Ya. Ini perkara-perkara mubah karena memindah janda bolong dari sini ke sini ini perkara mubah, ya. Tidak ada dalil larangannya. Ya kalau tidak ada dalil larangannya maka wajib untuk kita kerjakan. Ya. Perkara mubah, ya. Coba berapa kali kita membantah, ya. Atau setidaknya tidak membantah ya. Orang tidak kira. Ya. Seandainya nindakke tapi dengan kata uf, itu aja durhaka ya. Tadi ya. Orang bilang uf itu biasanya ya nindakke. Ya. Ono tuku bawah ono. Ya mangkat ya. Ya mangkat. Jarang kalau wis bener mangkatnya jarang. Ya. Ya mangkat. Tapi itu menunjukkan rasa tidak suka itu yang membuat dia durhaka. Apalagi tidak taat. Ya. Lebih durhaka lagi. Taat orang tua itu ya harus. Meskipun mohon maaf itu mungkin sesuatu yang wagu. Ya. Haywah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia punya emak banyak. Jadi kalau pengajian itu yang datang banyak sekali. Ya. Satu kali dia ngisi pengajian, mungkin semisal tablik akbar kayak gini banyak lagi. Ya. Nah, pas lagi asik-asiknya ngajar, ya. Pas asik-asiknya dia ngisi pengajian, ibunya datang, haywah, itu PTA dipakan sih. Ya. Itu ibunya nyuruh dia dapat murid-muridnya loh ya. Lengah PTA dipakan sih. Ya. Maka ketika itu dia izin kepada diri. Ya. Mohon maaf bagi sekalian, saya mohon izin sejenak. Saya akan kembali insyaallah setelah beberapa saat lagi. Ya. Dia izin kemudian makan PTA. Jadi mau ya dipakan tapi ini ibunya perintah, ya. Makan PTA kemudian balik lagi. Mari kita lanjut pelajaran kita. Ya. Kemudian sudah menunaikan apa yang telah ibunya perintahkan pada dia. Sekarang kira-kira gitu gimana? Ya. Jadi dai terkenal, ya, lagi ngisi pengajian live gitu ya. Streaming, ya. Baru asik-asiknya ngajar, ibunya nyuruh kon makani wedhus. Ya. Wah, guys, ini dulu ya. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Justru seorang yang punya adab itu menjadi murid itu akan bisa belajar dari situ. Oh, seperti itu ada pada orang tua. Ya. Justru orang dahulu itu kalau belajar adabnya dulu sebelum belajar ilmunya. Sebelum menghafalkan apa yang dikatakan gurunya, pelajari adab gurunya. Ya. Makanya kenapa seorang ulama Muhammad bin Sirin mengatakan bahwa ketika kamu tidak belajar, ya, inna hadzal ilma dinun, fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Agama itu adalah, ilmu itu adalah agama. Maka kamu lihat pada siapa kamu belajar. Ya. Nah, ini penting menjadi kita ini bagaimanapun juga, walaupun murid tapi juga guru. Kita mungkin guru tapi juga murid. Ya. Guru bagi anak-anak kita mungkin, ya. Murid bagi guru-guru kita, yang semua hal itu kita membutuhkan adab yang harus kita jaga. Baik, kembali kepada tadi, jadi taat kepada orang tua itu bukan sekedar taat untuk menjalankan sesuatu yang secara syar'i memang diperintahkan. Ya. Suruh baca Quran, kita baca Quran, ya itu dapat pahala ya, dapat juga ya. Tapi kalau seperti itu belum namanya taat pada orang tua. Ya. Taat pada orang tua itu ketika orang tua apa? Memerintahkan kepada kita sesuatu yang mubah. Ya, kita taat, itu namanya taat. Ya, hakikat taat kepada orang tua seperti itu. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, termasuk bagaimana namanya berbuat ihsan pada orang tua adalah badlul khair. Kita mencurahkan kebaikan kita untuk ibu kita, untuk ayah kita, sesuatu yang bisa menjadikan dia ridha kepada kita, sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya. Ya. Coba hal-hal yang kecil itu kita biasakan. Ya. Sekedar pamit sama orang tua sensitif. Ya. Saya juga pernah menyesal sekali. Saya keluar kota itu begitu
pulang kok ibu kayaknya kok agak lain ya. Ternyata bilang sama saudara saya ya, baby kan anu toh ya, nang Jakarta mungkin pamitan. Gelo banget saya ya. Oh iya ternyata kemarin karena apa? Ya saya anggap saya itu setiap kadang-kadang ya setiap ini jeda 1 hari keluar kota, jeda 1 hari keluar kota ya. Nah itu sekali tidak pamitan itu ternyata itu jadi hati gitu ya. Nah, maka kita juga harus peka terhadap perkara-perkara seperti itu ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia itu rumahnya tidak satu atap dengan ibunya ya, kira-kira seperti saya jaraknya satu rumah dia. Itu setiap beliau mau pergi itu datang kepada ibunya ya, mendoakan ibunya semoga keberkahan, keselamatan buat ibunda dan terima kasih bunda telah mendidik saya sejak kecil ya. Kemudian ibunya juga membalas ya, keselamatan juga untuk kamu, keberkahan untuk kamu, dan saya terima kasih pada kamu karena kamu menjadi anak yang berbakti ya. Ini suasana-suasana yang luar biasa ya. Bagaimana mendapatkan ridho orang tua? Kita harus paham bahwa seberapapun hebatnya kita ya, dan seumur apapun kita, asal kita masih punya orang tua, maka orang tua tetap menganggap sebagai anak-anak. Jenggotnya wis putih, tetap saja dianggap anak sama orang tua kita, emang anak kan? Ya, yang kita memahami. Dia cerita ini itu loh. Ya, Abu Hanifah rahimahullah suatu kali diminta ibunya, ya, terkait aku namanya Ustaz Fulan. Ya, ada kurang apa bunda? Saya mau tanya tentang persoalan tentang fikih. Ya, padahal lagi anak ini wah luar biasa itu. Ya, Sayyidul Fuqaha. Ya, tapi mau bertanya tentang fikih kepada Ustaz Fulan, diantar sama Abu Hanifah. Ya, ketika itu sampai di Ustaz yang dimaksud, ya, Ustaz saya nanya hukumnya gini-gini gimana ya? Ustaznya ini melongo, ya. Saya mau jawab apa? Ya. Di sisinya itu ada guru dia gitu loh. Ada kakek gurunya, atau dia gurunya. Ya. Dia tidak berani jawab sampai dikode sama Abu Hanifah jawabannya di kedepi gitu ya. Dijawab itu, oh ya wis podo deh kalau sing mbok kandhane ini kok. Ya. Seneng ibu deh. Ya. Abu Hanifah terus kandhani ya enggak gitu. Ya. Jadi ibunya ini lega. Ya. Oh ternyata pendapatnya sama. Ya itu murid siapa? Ya. Nah karena memang orang tua menganggap kita itu walaupun sudah ustadz misalnya, ya, walaupun udah jenggotan, putih, menaik jenggotnya, tetap kayak anak-anak gitu loh. Ya. Nah kita juga harus maklumi di seorang tua yang seperti itu. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia masalah, kita berusaha bagaimana berbakti pada orang tua itu bukan sekedar teori-teori saja, tetapi juga kita praktekkan ada pada kita di hadapan orang tua kita. Sekali lagi itu adalah jalan tol untuk menuju jannah. Jangan sampai kita terlantarkan. Wallahu a'lam. Saya kembalikan waktu kepada pembaca. Ya, demikian tadi kepada Ibu Jum'ah rahimahullah, uraian daripada hari salah ya, tema yang spesial buat kita semuanya. Saya buka pertanyaan dulu ya, satu dulu, monggo. Ada yang monggo? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Ustadz telah menerangkan tentang bahwa doa orang tua adalah doa yang makbul. Sedangkan kita ketahui bahwa doa yang dikabulkan mempunyai beberapa syarat dan ada kriteria pula doa yang tidak dikabulkan. Misalnya dia adalah pemakan riba, makanannya haram, pakaiannya haram, melakukan dosa besar dan lain sebagainya. Nah untuk doa orang tua apakah bisa tetap makbul bila sang orang tua termasuk orang yang melakukan dosa-dosa yang disebutkan di atas? Terima kasih atas jawabannya. Baik, jawabannya kalau kita sebagai orang tua maka takutlah doa kita tidak dikabulkan. Ya. Sehingga kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah SWT, maka kita menghindari makan riba. Tapi kalau kita sebagai seorang anak, ya, maka tetap saja ya, kita minta orang tua kita mendoakan kita, bahwa ada mungkin syarat-syarat yang mungkin kita tidak tahu atau barangkali memang ada penghalang-penghalangnya itu, ya.
Itu kita tidak tahu orang tua itu seberapa besar udurnya, pengetahuan dia, ya, atau betul-betul nyadar belum, paham belum tentang apa itu riba dan sebagainya. Ya, ala kulli hal, jangan ketika ada penghalang kemudian meninggalkan usaha itu. Contoh begini, ada orang bertanya pada saya, Ustaz, doa itu kan diabulkan kan kalau tidak makan barang yang haram, yang subhat itu. Lah saya ini makannya tuh haram, makannya subhat. Itu enaknya gimana kan? Apa saya tidak usah doa saja katanya, ya. Nah, itu dalil yang menyebutkan itu kan sebenarnya supaya kita meninggalkan yang haram, bukan supaya kita tidak berdoa, gitu kan? Jangan kebalik. Kok terus ragil ndonga, ya. Saya bilang, Mas, kowe digacu apa ora ndonga, ya? Gacumu apa? Ya. Karena akwal asbab li jalbil matlub wa daf'il makruh itu doa. Sesuatu yang paling dominan mendatangkan manfaat, menghindar dari madhara itu adalah doa. Kalau seorang tidak memiliki doa yang mustajabah, lalu modal apa dia? Ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Ala kulli hal, hadis yang dimaksud adalah tentang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban dan seterusnya sampai Nabi kemudian menyebutkan tsumma dzakara rajulan yutilu safara as'asa akbara yamudu yadayhi sama ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bi haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan panjang, ya, safar, musafir doanya mustajabah sebenarnya. Kedua, as'asa akbara, lusuh berdebu. Yang orang yang lusuh berdebu itu karena safar, maka doanya juga akan makbul. Yang mudunya dia sama, dia menegakkan kedua tangannya ke langit sembari mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ini merupakan adab terbaik dalam doa. Ya. Tapi sayangnya wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, bajunya dari yang haram, bahunya yang haram, tumbuh dari yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Pesan dari hadis ini bukan supaya kamu tidak berdoa, ya. Oh jodoh mau gue, bukan itu pesannya. Nah, dipahami. Pesannya apa? Tinggalkan makanan yang haram supaya doa kamu makbul. Jadi jangan sampai dibolak-balik, ya. Jangan kemudian pesimis lah. Orang terus perasaan jaluk pandungan orang tua lah, ya. Atau misalnya mendengar orang tuanya mendoakan, ya Allah, semoga anak saya menjadi penghafal Quran. Tuh rasa dulu mana bang, gue sih makan riba, jangan gitu, ya. Jadi bukan menghalangi orang tua untuk berdoa, tapi ya sebisa mungkin, ya. Kalau sampai orang tua kepapet gitu karena olah kita, itu harusnya intervensi di kita. Kalau bisa-bisanya Anda sudah berpenghasilan, membiarkan orang tua itu harus royo-royo kemudian dia harus mencari dengan cara yang riba misalnya, ya. Nah, itu upaya kita bagaimana memperbaiki keadaan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya satu saja pertanyaan kita pada malam hari ini karena sudah jam 9 lebih ya. Baik Bapak Ibu-ibu yang merahmatullah, sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, kembali kami ingatkan bahwasanya monggo dijaga protokol kesehatan setiap kita kajian di tempat ini di Mushola Al Islam. Dan untuk pekan berikutnya kami mau dengan sangat bisa lebih awal nih, insyaallah jam 8:04 ya, insyaallah kita mulai. Dan bersama insyaallah dengan Ustadz Tri Asmoro Kurniawan ya, pekan ketiga, pekan keempat nanti bersama Ustadz Mas'ud Izul Mujahid LC, pekan kelima nanti bersama Ustadz Abu Fatihah, insyaallah ya. Bapak Ibu-ibu yang malam hari ini, monggo sudah nanti kita siapkan ada sayur, kami silakan monggo bisa diambil. Dan pagi ya, Jumat pagi insyaallah juga ada kesempatan untuk itu. Yang ingin berpartisipasi kami tunggu. Dan di Jumat Barokah selain ada sedekah sayur juga ada wakafan Quran, air bersih dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu jemaah rahmatullah, jangan lewatkan camping keluarga yang kita selenggarakan insyaallah tanggal 17-18 hari Sabtu dan Ahad depan ya, bukan Ahad ini ya, Sabtu dan Ahad depan. Monggo yang ingin bergabung insyaallah nanti bersama Ustadz Mas'ud Izul Mujahid LC di Lawu Resort Tahunan. Mari kita tutup dengan doa pembuka majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kurang lebih mohon maaf. Kami kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.